Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida alaya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan hari ini Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Sampai salah satu ayat mengatakan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah, kita tidak bisa menghitung. Tapi dengan nikmat itulah marilah kita sama-sama untuk menggunakan seluruh anugerah Allah itu dalam rangka memenuhi tugas dan kewajiban kita di hadapan Allah, yaitu dengan menjalankan ibadah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan sahabatnya hingga kepada umatnya sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan ini khatib berwasiat khusus pada diri khatib, umumnya kepada hadirin sekalian, untuk sama-sama memegang teguh atas keimanan yang telah Allah hadirkan di dalam diri kita sebagai modal pertama dan utama untuk menjalani hidup dan kehidupan ini, supaya kita mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan nanti di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam pembukaan tadi khatib bacakan salah satu ayat, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, dan hendaklah engkau takut kepada Allah kalau lau taraku min khalfihim, kalau sekiranya meninggalkan di belakangmu dzurriyyatan di'afa, keturunan yang di'afa artinya lemah. Jadi Allah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa takut kepada Allah seandainya meninggalkan di belakang kita keturunan yang lemah, generasi yang lemah. Dzurriyyah ini diartikan sebagai satu keturunan, anak, bagi pemimpin berarti rakyatnya, bagi guru adalah muridnya, dan sebagainya. Khafu 'alaihim, yang kau mengkhawatirkan akan kesejahteraan bagi mereka. Kesejahteraan dalam berpikir sehingga pikirannya pendek, kesejahteraan dalam hal melaksanakan hidup dan kehidupan sehingga segala sesuatu yang dihadapinya mudah terbawa arus. Lalu Allah mengatakan fal yattaqullah, oleh karena itu yattaqu katanya. Yattaqu itu artinya adalah ittaqi, dalam arti maka bangunlah kekuatan, bangunlah kesadaran. Fal yaqulu qawlan syadida, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang syadida, yang keras, dalam arti perkataan yang benar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang dimaksud keturunan yang lemah ini adalah lemah apabila menghadapi hidup dan kehidupan mudah terbawa arus. Lemah ketika menghadapi masalah, mudah emosi. Oleh karena itu
Ada 3 hal yang harus kita sama-sama jalankan untuk menanamkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita dan juga keturunan kita, supaya kita memiliki sesuatu yang kebalikan dari lemah adalah sesuatu yang kuat. Di antaranya adalah yang pertama, tarbiyatul iman, artinya pendidikan keimanan. Iman al-lughatan at-tasdiq, bahwa iman secara bahasa itu artinya membenarkan. At-tasdiqu ma jaa'a fi Rasulillah, membenarkan seluruh apa yang datang dari Rasul, membenarkan apa yang datang dari Allah melalui Rasulnya. Kunci dari iman itu adalah iddi'an ma'al qabul. Kunci dari iman itu adalah iddi'an, mengakui, wal qabul, dan juga menerima, mengakui seluruh apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik dan kasih sayang dari Allah kepada kita. Wal qabul, dan juga menerima apa yang diberikan Allah kepada kita, yang nantinya kita gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita, yaitu ibadah kepada Allah. Rasulullah mengingatkan kepada kita, awwal wajibin alal insan ma'rifati ilahi bistiqon. Pertama kali yang diwajibkan kepada manusia adalah mengenal Allah sampai dirinya yakin tidak ada yang menghidupkan kecuali hanya Allah, tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang mengatur hidup dan kehidupan ini, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang menghunjam di dalam diri kita dan juga kepada anak-anak kita itu merupakan satu fondasi yang harus tertanam, karena itu adalah modal pertama dan utama. Dan ini berawal dari pendidikan ketika di rumah. Hadis juga mengatakan madrasatul ula madrasah pertama bagi anak itu adalah seorang ibu. Artinya pendidikan keluarga menjadi awal dan juga fundamental, sesuatu yang mendasar. Yang ditanamkan adalah bagaimana anak dikenalkan dulu terhadap apa yang menjadi penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan tarbiyatul iman. Sehingga dengan keimanan itulah menjadi modal ketika dia menghadapi hidup dan kehidupan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah tarbiyatus syariah, artinya menanamkan bagaimana hidup sesuai dengan apa yang diaturkan atau dijalankan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah menurunkan Al-Qur'an, salah satu daripada rukun iman. Artinya Al-Quran menuntun kepada kita untuk memiliki satu keimanan kepada Allah dan juga satu kesadaran bahwa hidup dan kehidupan ini harus mengikuti apa yang Allah perintahkan. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah, maka nanti akan datang pada hari kiamat syafi'an, menjadi penolong, menjadi syafaat bagi kita, li ashabi, bagi mereka yang senantiasa bersahabat dekat dengan Quran. Oleh karena itu menjadi satu proses pendidikan untuk menanamkan kekuatan di dalam dirinya, maka mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan saudara-saudara kita untuk gemar membaca Al-Quran, gemar untuk cinta terhadap Al-Quran, gemar untuk memahami Al-Quran, karena dari situlah sumber kebenaran. Quran mengatakan al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin, bahwa yang namanya benar itu adalah sumbernya Rabbik, katanya, dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang ragu terhadap Al-Quran. Ayat juga mengatakan dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin,
menjadi petunjuk, pedoman untuk menuju kepada ketakwaan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari kedua proses pendidikan ini insya Allah akan memberikan satu tanaman yang kuat, yaitu menanamkan keyakinan kepada Allah. Segala sesuatu bersumber kepada Allah. Ketika menghadapi masalah, menyandarkan kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan masalah dan Allah pula yang akan memberikan solusi dari itu masalah. Karena hidup itu adalah senantiasa menghadapi masalah. Masalah itu bukan untuk dicari, tapi kalau ketemu kita jangan lari, karena hidup itu pada dasarnya adalah mencari solusi untuk bakti kita kepada Rabbul Ijati. Tarbiyatus syariah menanamkan kepada kita untuk senantiasa terus menyandarkan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, dari mulai perkataan, berpakaian, pergaulan, dan juga sebagainya. Maka sandarkanlah kepada Al-Quran yang sudah dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah senantiasa mengingatkan kepada kita, taraktu fikum amroini lan tadillu in tamasaktum bihima, kitab Allah wa sunnatur Rasul. Taraktu fikum, telah kutinggalkan bagimu, amroini, dua perkara, lan tadillu in tamasaktum bihima, jika engkau memegang keduanya itu, lan tadillu, engkau tidak akan pernah tersesat, artinya engkau akan selamat. Mahwa kitabullah wa sunnatur Rasul, yaitu kitab Allah Al-Quran, wa sunnatur Rasul, yaitu sunnah Rasul. Ini menunjukkan bahwa dua perkara ini adalah perkara yang harus hadir di dalam lisan kita, di dalam pikiran kita, dan juga di dalam hati kita, sehingga setiap apa yang kita lakukan hendaklah bersandar kepada kedua ini. Innama a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu tergantung kepada tujuannya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa Rasul, siapa yang ingin merubah ke arah yang lebih baik karena mengharapkan keridhaan dari Allah dan juga syafaat dari Rasul, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, engkau akan mendapatkan itu. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Apabila kita merubahnya hanya karena keinginan cinta dunia dan juga hal-hal yang kita cintai selain daripada Allah dan Rasulnya, kita akan mendapatkan itu pula. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam hal ini kita diingatkan untuk senantiasa terus menuntut ilmu, agar kita mengetahui, memahami apa sebenarnya hakikat dari perjalanan hidup kita. Dunia itu hanyalah sementara, akhirat adalah sesuatu yang abadi. Jangan sampai kita mengorbankan kehidupan yang sementara dengan menawarkan sesuatu yang abadi. Kita celaka nanti di akhirat karena kita lengah dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam khutbah yang pertama, dua hal yang membangun keturunan kita ada kuat adalah bagaimana menanamkan pendidikan iman dan juga pendidikan syariah, mengenal apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka yang ketiga adalah tarbiyatul akhlak, artinya mendidik pada anak-anak kita, keturunan dan generasi kita adalah pendidikan akhlak. Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Aku ini diutus kecuali adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga akhlak yang dimaksud adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik.
bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua, bagaimana menghargai dan menghormati apabila kedatangan tamu, bertetangga, dan sebagainya. Islam mengajarkan itu semua. Sehingga 3 hal inilah yang menjadi sesuatu yang harus hadir di dalam diri kita dan juga anak-anak kita. Insya Allah akan melahirkan generasi yang kuat, yang akan sanggup menghadapi tantangan zaman, dan insya Allah akan selamat di dunia dan di akhirat, yaitu tarbiyatul iman, pendidikan iman, tarbiyatus syariah, bagaimana kita mengenal aturan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah tarbiyatul akhlak, menanamkan akhlakul karimah. Itu saja yang bisa Khotib sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita sama-sama tutup dengan berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum tadhakkarullaha astaghfiruha li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.